Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya, puji nama Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang terus Tuhan boleh curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada di kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, baik yang ada di tempat ini maupun melalui channel baik itu YouTube ataupun Facebook. Mari kita mempersiapkan dengan baik. Satu informasi bahwa minggu depan tim kita ada yang ke Prigen untuk pengukuhan pejabat kepala sidang yang ada di sana. Dia juga dengan Pak Tony dan Ibu Yani akan ke sana bersama dengan 3 mahasiswa SMP Lapis Jakarta yang akan ke sana. Doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Demikianlah kiranya mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh fokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam ibadah kita memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat beribadah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini oleh karena kasih anugerah-Nya. Mari ambil waktu sejenak mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berjalan Tuhan. Ku perlu pimpinan, ku perlu kasih karunia. Berjalanlah bersama. Kau juga bila Engkau tak bersamaku. Rasakan kebaikan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bersama. Mari kita minta pemberkatan Tuhan. Bila Engkau tak bersama,
firman Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa ini yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa yang begitu luar biasa, dia tetap meminta penyertaan Tuhan. Dia tidak mampu berjalan sendiri untuk keluar dari tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena itu Musa meminta penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik ini kami bersyukur dan bersyukur oleh karena penyertaan-Mu. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu. Dalam pimpinan langkahku Engkau ada, dalam setiap dukaku Engkau ada, dalam setiap permasalahanku Engkau ada. Bahkan di dalam saat kami tergeletak tak berdaya, Engkau ada. Karena itu Tuhan, aku bersyukur dan aku mampu melakukan semuanya ini karena Engkau bersama. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu. Teruslah berjalan denganku, teruslah pimpin langkahku, peganglah tanganku Tuhan supaya aku tidak goyah. Peganglah imanku supaya aku tidak berlalu dalam. Dan aku mengimani janji-Mu, Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan aku, bahkan sampai jatuh tergeletak tak berdaya. Dengan iman kami percaya kepada Tuhan, dan kami mau berjalan bersama hari ini sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih ada sukacita di dalam kehidupan kita. Masih ada sukacita ketika Allah beserta kita, meskipun musuh di depan kita, meskipun rintangan menghadapi kita, ribuan rebah di kiri dan berlaskar di sisi kanan, Tuhan tetap bersama dengan kita, tetap yakin dan percaya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan dengan penuh sukacita. Kaulah kuatku. Takkan pernah
Pujian tema kita sepanjang bulan Juni ini, besar dan ajaiblah karyamu. Rasakan keajaiban Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar, yang adil dan benar. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, pembacaan firman Tuhan yang akan mendasari firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-6, mari kita baca 2 kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekali lagi, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Karena iman, orang lumpuh itu berjalan. Puji nama Tuhan.
Dan percayalah terus, iman kita yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita akan memberikan yang terbaik yang Tuhan berikan selama 1 minggu ini. Mari kita kembalikan dengan hati yang tulus, dan biarlah Tuhan yang akan memberkati. Kami undang para pelayan persembahan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Puji nama Tuhan, mari kita akan memberi persembahan, dan pujian besarkan nama Tuhan yang akan mengiringi kita saat persembahan diiringi. segala persembahan yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Dengan kerendahan hati kami, dengan kerelaan hati kami berikan kepada Tuhan. Kami serahkan biar kiranya Engkau menerimanya, dan biar persembahan itu boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkat melimpahkan atas kami semuanya yang sudah memberikan persembahan, atau mungkin yang belum sempat memberikan persembahan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik itu secara jasmani, terlebih daripada itu secara rohani. Terpujilah Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami ini kami persembahkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
berkati persembahanku. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita akan persiapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Jangan mudah, jangan luka, marilah hidup kudus supaya kita bisa terlihat indah di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan memproses remaja kita. Ketika bulu yang terkulai, Tuhan tidak pernah melupakan. Bahkan ketika kita sudah tidak berharga, seperti hanya di Allah, karena kita terlalu di hadapannya.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuat kami yang tidak layak, yang penuh dengan noda dan dosa, menjadi berharga. Biarlah oleh karena Engkau memberikan kami kesempatan bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di tempat ini, menjadikan hidup kami berharga bagi Allah, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk melihat karya Allah yang ajaib yang boleh terjadi di dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang percaya. Sesuatu yang baik terjadi atas hidup kami. Hari ini kami boleh belajar bersama-sama tentang harta yang berharga, dari pengalaman orang yang lumpuh. Kami boleh diingatkan kembali ada sesuatu yang boleh kami lakukan, bagaimana hidup kami sungguh-sungguh berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Berkatakanlah firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, supaya kami mendengar dan supaya kami melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita boleh belajar bersama-sama tentang harta yang berharga dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Terima kasih atas doanya bahwa pada kesempatan minggu yang lalu kami boleh melayani di Padang Lawas namanya, tobing tinggi yang ada di Sumatera Utara, di pelosok pedalaman dengan sawit-sawit yang ada. Tetapi ada seorang yang luar biasa yang memiliki satu filosofi bahwa di setiap tempat dia bekerja akan ada sebuah gereja. Memang sulit tempat itu, tetapi ternyata dari pendekatan-pendekatan yang ada, akhirnya berdirilah perintisan gereja di tobing tinggi itu. Dan akhirnya gereja itu berdiri dengan beberapa orang, dan ketika kami melayani di sana kemarin bersama dengan seksi kependetaan dari BPD Sumatera bagian Utara, oleh karena ada pengukuhan gembala sidang, pendeta muda, dan juga pendewasaan dari TPW menjadi BPW yang ada di sana, hadir mungkin di luar batas ya, bisa sekitar antara 70 sampai yang ke 76. Jadi hari Sabtu 70, hari Minggunya 76, ada KKR dan sebagainya. Luar biasa, dan perjalanan cukup sulit ya menurut saya. Dari Jakarta naik Batik sampai ke Pekanbaru, goncangan yang cukup besar di atas membuat mual. Kemudian harus ditempuh lagi dengan jalan darat, dengan jalannya yang lubangnya kalau kecil nggak apa-apa, dalam sekali, sekitar 8 jam sampai di saya lupa, satu tempat kecamatan seperti itu. Kita nginap di sana dengan goncangan yang seperti itu, rasanya pengen tidur. Jadi bersyukur sekali, walaupun jalan yang begitu luar biasa, tetapi Tuhan berkarya. Sesuatu yang berharga sudah dilakukan di sana, dan akhirnya biarlah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sesungguhnya hal yang sama ketika kita bersama-sama belajar tentang harta yang berharga. Kalau kita mencoba mencerna tentang harta yang berharga, pasti kita sadar, kita tahu bahwa sesuatu yang berharga itu mungkin berbentuk seperti logam ya, emas, seperti tadi dikatakan emas perak ya, emas, ada batu mulia, ada apa lagi ya, macam-macam yang punya sesuatu yang memang berharga. Namun itulah keberadaan yang ada di dunia ini, dan akhirnya kita bisa mencoba untuk bertanya di dalam diri kita, apa yang berharga di dalam dunia ini menurut kita. Orang-orang dunia di sana mungkin mengatakan, oh, yang paling berharga adalah kekayaan. Kalau aku kaya, itu sesuatu yang pasti sangat berharga. Kalau
aku pandai, kalau aku sukses, kalau aku populer, kalau aku berhasil, itu sesuatu yang sangat berharga, yang mungkin menjadi bagian kerinduan setiap orang yang ada di dunia ini. Atau mungkin masa depanku yang baik, sahabat-sahabat yang begitu peduli kepada saya, jaminan hari tua yang sudah disiapkan ketika nanti pensiun, ada rumah, ada motor, ada mobil, ada sawah, ada ladang, dan macam-macam. Kenikmatan-kenikmatan yang ada, mungkin itu menjadi bagian sesuatu yang kadang-kadang menjadi dambaan di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita bersama-sama merenungkan, ada sesuatu yang berbeda di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang berharga, yang berbeda dengan berharganya orang-orang dunia. Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11 yang kita akan baca, yang kita baca bersama-sama, nanti silakan dibaca. Itu adalah peristiwa, sebuah peristiwa orang lumpuh sejak lahir. Sekali lagi, orang lumpuh yang sejak lahir, peristiwa terjadi lalu membawa dampak dalam hidupnya, tidak bisa melakukan apapun. Mungkin kebergantungan pada orang tuanya, mungkin kebergantungan pada sahabat-sahabatnya untuk bisa menikmati kehidupannya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang pengemis yang mengandalkan belas kasihan orang. Saya yakin pada waktu itu orang lumpuh ini mungkin mencari, ya kalau dulu gak ada dokter yang mencari tabib, bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa berjalan. Pada waktu itu sekali lagi, tabib sehebat apapun pada waktu itu tidak akan pernah dapat menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan kita melihat secara khusus di dalam ayat yang kedua yang dijelaskan bahwa orang lumpuh itu sejak lahirnya, dan pada waktu itu kalau kita lihat pasal 4 ayat ke-22, usianya telah hampir 40 tahun. Berarti mungkin ya hampir 40 tahun, mau mendekati 40 tahun. Kita membayangkan dari sejak lahir sampai 40 tahun bagaimana hidup orang lumpuh itu. Mandi, mungkin dimandiin, ya segala sesuatunya dikerjakan oleh belas kasihan orang. Tidak punya masa depan, tidak punya harapan. Boro-boro ingin menjadi kaya, boro-boro ingin menjadi pandai, boro-boro ingin menjadi sukses. Sangat sulit sekali. Sehingga ketika kita bersama-sama mencoba melihat bagaimana si lumpuh yang sejak lahirnya itu berusia 40 tahun, kemudian dia ada di gerbang bait Allah, lalu meminta-minta belas kasihan orang supaya mendapatkan, bukan istilahnya coklat yang diberikan, yang diminta, bukan masalah tentang makanan yang diminta, tetapi adalah uang. Nah, dari peristiwa ini kita bisa melihat 3 makna yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Harta yang berharga itu apa sih? Nah, di sini saya menemukan ada 3, bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada. Itu sesuatu yang berharga. Bukan kuasa manusia, tetapi kuasa Tuhan. Itu sesuatu yang berharga, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Itu sesuatu yang berharga. Kita akan lihat bersama-sama. Seperti yang kita lihat di dalam ayat yang 6, kita mencoba merenungkan yang pertama. Bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada itulah yang berharga. Ketika dikatakan emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Jadi di sini sangat jelas Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia orangnya mungkin miskin, tidak punya sesuatu yang diberikan. Ketika orang lumpuh ini sedang meminta sesuatu dari Petrus dan Yohanes, sehingga Petrus dan Yohanes mengatakan, aku tidak punya apa-apa, emas dan perak aku tidak ada, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Apa yang kupunya. Ini sesuatu penegasan dari Petrus ya kepada orang lumpuh ini. Walaupun kita sadar, kita tahu bahwa pada masa sekarang ini, zaman sekarang ini banyak pengemis yang pura-pura sakit. Amin ya. Suatu ketika ada seorang pengemis yang ada di bioskop, depan bioskop.
Lalu ada orang banyak berbelas kasihan memberikan. Nah, suatu ketika lagi seperti itu, dan orang ini suka nonton bioskop. Nah, ketika itu pas bertepatan orang ini mau nonton bioskop, kok pengemisnya berbeda? Loh, kok kamu yang pengemis? Mana pengemis yang lalu? Pak, pengemisnya sedang nonton bioskop. Ternyata apa? Ternyata memang ada pengemis-pengemis yang berpura-pura ingin mendapatkan sesuatu untuk menyenangkan dirinya. Kadang-kadang ada seorang pengemis yang seolah-olah pincang kakinya, ternyata tidak pincang, ditekuk dan sebagainya. Ada di YouTube dan sebagainya, kita bisa melihat di situ. Pengemis mencari orang yang bisa memberi uang. Itulah orang lumpuh. Petrus dan Yohanes orang yang tidak punya apa-apa, sehingga harapan pengemis itu adalah diberi uang itu tidak akan pernah didapatkan dari ketika dia meminta-minta kepada Petrus dan Yohanes. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang luar biasa. Petrus memberi apa yang ada padanya. Bukan sesuatu yang bernilai sementara, tetapi bernilai kekal yang diberikan oleh Petrus. Sesuatu yang didambakan oleh pengemis ini adalah yang berupa nilai, barang yang berharga, sesuatu emas dan perak, uang yang sangat berharga di dalam hidupnya. Tetapi itu yang tidak didapatkan dari Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes hanya memberikan apa yang dipunyainya, yaitu imannya. Dia memberikan imannya, dia memberikan nama Yesus kepada si lumpuh itu, sehingga itulah yang ada di dalam dirinya. Terkadang ketika kita ingin melakukan sesuatu di dalam pelayanan kita, kadang-kadang ukurannya adalah uang. Amin ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki hal itu. Apa yang ada pada kita ketika kita tidak punya uang? Mungkin ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Mungkin waktu kita, mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita. Apa yang ada pada kita, itulah yang bernilai, itulah yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan dengan maksimal. Bukan diukur dari nilai emas atau perak, tetapi keberadaan kita itulah yang semestinya menjadi bagian yang sangat penting. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, apa yang bisa kita lakukan kepada sesama, bukan masalah uang. Sesuatu yang ada pada diri kita itulah yang boleh menampakkan sejatinya, itulah yang berharga dalam hidup kita. Apa yang kita miliki? Kita tidak punya apa-apa. Tetapi ketika kita punya Tuhan, ketika kita punya sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, semangat kita, sesuatu talenta yang ada di dalam diri kita, berikanlah itu kepada Tuhan. Berikanlah itu menjadi bagian yang terbaik. Yang kedua, saudara sekalian, sekali lagi dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Jadi bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada di dalam diri Petrus itu diberikan, yaitu di dalam nama Yesus. Bukan kuasa manusia yang ada, tetapi kuasa Tuhan Yesus Kristus itulah yang memberikan pemulihan, yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan bukan saja secara jasmani, tetapi kesembuhan secara rohani terjadi. Bukan saja dia bisa berjalan, tetapi juga dia bisa diselamatkan karena nama Yesus, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes sangat yakin bahwa apa yang dikatakannya di dalam nama Yesus berjalanlah, itu pasti terjadi. Bukan karena kekuatan dan gagah perkasanya Petrus dan Yohanes, tetapi keyakinan iman yang kuat akan kuasa Tuhan itulah yang berdampak kepada kepastian akan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan orang. Saudara yakin itu bisa terjadi dalam hidup saudara? Pasti dan tentunya. Ketika kita menyadari bahwa bukan hebatnya kita, bukan kesalehan kita yang mampu melakukan sesuatu yang mustahil, tetapi oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat di dalam ayat 10, orang takjub dan heran apa yang terjadi.
Sehingga bukan karena kuasa Petrus, tetapi karena kuasa Tuhan, Petrus menjadi sarana daripada proses kesembuhan jasmani dan rohani dari si lumpuh yang sudah 40 tahun lamanya tidak bisa berjalan. Semua orang takjub. Mungkin bisa jadi Petrus menjadi seorang yang sombong ya, tapi dia mengembalikan di dalam nama Yesus berjalan. Bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena kuasa Tuhan. Bukan karena kuasa manusia, tetapi Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia. Sesuatu yang mustahil 40 tahun tidak bisa berjalan, dibuat berjalan di dalam nama Yesus. Nama yang paling indah, nama yang punya kuasa. Dan kita boleh bersyukur kalau kita masih mengimani dalam hidup kita, Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, saudara sekalian, ayatnya ke-8, 9, dan 10 kita coba bisa lihat bersama-sama. Saudara bisa merenung di situ, dikatakan berjalan dan melompat. Orang lumpuh itu berjalan, kemudian melompat-lompat. Benar enggak ya? Bukan hanya berjalan dan melompat-lompat, dikatakan lalu memuji Allah. Siapa yang memuji Allah? Adalah si lumpuh. Si lumpuh yang sudah tidak punya harapan, yang hanya menggantungkan dirinya kepada orang lain, belas kasihan orang lain. Pada akhirnya orang lumpuh ini bisa berjalan sebuah sukacita besar, melompat-lompat dan akhirnya memuji Allah. Praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah engkau Allah, terpujilah engkau Allah. Sebuah pujian pengagungan yang luar biasa. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita menyombongkan diri ya, dengan apapun yang kita dapatkan. Tetapi si lumpuh ini, saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa ketika dia mendapatkan sesuatu yang memang dicarinya, yang melebihi emas dan perak. Dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat. Dia melihat sesuatu itu datangnya dari Tuhan, dan dia memuji Allah. Bahkan bukan orang lumpuh yang memuji Allah, saudara sekalian. Di dalam ayat 9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Jadi sesungguhnya bukan hanya si lumpuh itu yang memuji Allah, tetapi ketika seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, seluruh rakyat itu mendengar pujian, pengagungan si lumpuh. Artinya si lumpuh ini sedang memperdengarkan pengagungannya kepada Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa itu sungguh-sungguh terjadi di dalam hidupnya, dan itu secara tidak langsung diberitakan kepada seluruh rakyat yang melihatnya. Luar biasa kesaksian yang tanpa dikatakan, tetapi dia memuji Allah dengan luar biasa, disaksikan seluruh rakyat tentang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tadi dikatakan ayat 10, mereka takjub. Seluruh rakyat takjub, seluruh rakyat tercengang, seluruh rakyat heran tentang apa yang telah terjadi dalam kehidupan si lumpuh itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, segala perkara yang terjadi dalam hidup ini seharusnya mengagungkan Tuhan, bukan mengagungkan manusia. Peristiwa yang mencengangkan ini merupakan peristiwa atas kehebatan Tuhan yang patut menjadi pujian bagi semua orang. Petrus dan Yohanes menjadi sarana kehebatan Allah, namun bukan Petrus dan Yohanes yang dipuji, yang diagungkan, melainkan pujian itu ditujukan kepada Allah. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apakah di saat kita mendapatkan sesuatu, ketika kita terheran-heran dengan kuasa Tuhan yang ajaib, yang sudah menopang, menolong kita, menyertai kita sampai hari ini, kita masih bisa mengagungkan pujian kita kepada Tuhan? Ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada beban berat, Tuhan campur tangan melepaskan. Ketika ada persoalan-persoalan yang begitu berat, Tuhan membukakan jalan keluar.
ketika ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup kita, apakah kita merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Seharusnya ketika kita melihat, kemudian mengerjakan dan melakukan apa yang terjadi dalam hidup kita, di mana Tuhan sudah terus-menerus memperhatikan kita dalam hidup kita, bukankah seharusnya kita berjalan melompat-lompat, banyak orang melihat kita, kita memuji dan mengagungkan Tuhan? Bukankah itu sesuatu yang berharga dalam pandangan Tuhan? Bukan emas, bukan perak, tetapi apa yang ada pada kita. Tuhan mau melihat apa yang ada pada kita, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, yang bisa dilakukan untuk sesama manusia. Sesuatu yang berharga bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah yang menjadi harta berharga dalam kehidupan kita? Seringkali kita mengklaim bahwa harta yang berharga dalam hidup ini adalah kehebatan saya, kekuatan saya. Atau seringkali kita merasa kita tidak punya apa-apa, sehingga saya tidak bisa memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan harta yang berharga bukan berdasarkan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada pada kita. Yang kita berikan kepada Tuhan bukan kehebatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Dan bukan supaya kita menjadi orang yang diagung-agungkan, tetapi biarlah Tuhan yang patut dipuji dan dipuja. Mari cermati, lihat di dalam diri kita. Persembahkanlah hidup kita ini yang terbaik, sehingga persembahan yang terbaik itulah menjadi harta yang berharga, yang bolehlah kita memuji dan mengagungkan Tuhan kita. Pertanyaan bagi kita sekali lagi, apa yang menjadi harta yang berharga dalam hidup saudara? Lakukanlah itu dengan memuji dan mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Keluarga kita, sahabat kita, pekerjaan kita, lakukan itu. Kalau itu sesuatu yang berharga, segala sesuatu yang kita lakukan pasti membawa pujian, hormat bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita meresponi firman Tuhan ini. Biarlah segala sesuatu Yesus yang dimuliakan. Segala pujian syukur bagi Dia, oleh karena Dia hadir di dalam hidup kita. Dan pujian syukur kita panjatkan kepada Dia, oleh karena Dia menyertai hidup kita. Biarlah apa yang ada pada kita, kita berikan kepada Dia. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku, berkati hidupku. Pulihkan hatiku.
berdoa. Mari kita katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Biarlah Tuhan segala pujian syukur kami berikan kepada Tuhan. Apalah artinya hidup kami ketika hidup kami tidak punya makna dalam kehidupan, karena kami tidak bisa melakukan apapun dalam hidup kami untuk-Mu Tuhan. Mungkin kami seperti orang lumpuh, selama 40 tahun kami tidak bisa melakukan apapun untuk Engkau, karena mungkin kami meminta belas kasihan dari orang lain, jika tidak ada yang ada padanya untuk bisa diberikan. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami boleh belajar seperti si lumpuh ini. Selama 40 tahun mereka meminta-minta, ada sebuah perubahan yang ajaib yang bisa terjadi di dalam kehidupan si lumpuh. Dia berjalan, dia bersorak-sorai, dia memuji Tuhan, dia menyaksikan pujian itu pada banyak orang, karena Tuhan berkarya dalam hidupnya. Hari ini Tuhan, mungkin Engkau sudah berkarya atas kehidupan kami, pasti Engkau berkarya atas hidup kami. Engkau menyertai langkah-langkah hidup kami. Tetapi seringkali ketika kami ingin melakukan sesuatu seolah-olah terbentur dengan apa yang tidak ada pada kami. Tapi biarlah hari ini kami belajar apa yang ada pada kami. Biar kami berikan. Mungkin sikap kami, mungkin senyuman kami, mungkin perkataan kami, mungkin pikiran kami, mungkin apa yang bisa kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang karyawan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mungkin menegur kami, bukan karena kehebatan kami. Kami bisa sampai hari ini karena kekuatan Tuhan yang terjadi. Tetapi biarlah ketika kami menikmati keberhasilan dan sesuatu yang baik, biarlah kami tidak sombong supaya kami menjadi pujian yang dipuji oleh orang lain. Tetapi biarlah Engkau yang patut dipuji Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan supaya kami memiliki harta yang berharga dalam hidup kami yang boleh bermakna bagi Engkau. Kuatkan, teguhkan kami, dan kami boleh melakukannya untuk Engkau. Berkati setiap hamba-hamba yang ada di tempat ini, bahkan yang mendengarkan melalui channel YouTube dan Facebook. Kuatkan mereka supaya kami semua boleh menjadi pribadi-pribadi yang berharga untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Percayakan sepenuhnya bangsa kami Kau memberkati. Kau pulihkan bangsa kami dari sabang sampai merauke kesejahteraan terjadi. Umat Kristiani yang ada di Indonesia memberkati, kuatkan supaya mereka tetap memandang kepada Engkau, memberikan hidupnya untuk Engkau. Gereja-gereja yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, Tuhan berkati. Bahkan secara khusus Taman Safari Indonesia, Tuhan juga akan berkati. Supaya setiap pengunjung yang ada mereka menikmati berbagai-bagai satwa, flora, pertunjukan-pertunjukan, permainan-permainan, bahkan perjalanan-perjalanan melihat, menyaksikan apapun ciptaan Tuhan yang ada di Gedung Taman Safari Indonesia. Engkau berkati seluruh karyawan, pimpinan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Bahkan yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan pulihkan. Ada Pak Ferdi, ada Zaki, ada teman-teman yang lainnya, ada Pak Tony. Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan mereka. Nah, anak kami yang akan pulangan,
Tuhan juga berkati hikmat bijaksana kepandaian supaya mereka bisa mengerjakan dengan baik. Kekuatan kesehatan bagi kami semuanya. Dan terima kasih oleh karena Mas Afif sudah memberikan kesempatan kami boleh beribadah di tempat ini. Selalu mau memberkati Mas Afif. Dan kami semua, ketika kami boleh memberikan hidup kami yang berharga bagi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh menikmati bergabung di ibadah kami. Dan akhirnya kami boleh pulang. Kami boleh mengerjakan tugas kami, panggilan kami. Kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menjadi berkat yang terindah yang boleh dapat kita bersama-sama nikmati dimanapun kita berada. Kita diberkati dan kita menjadi berkat dan sekarang sampai selama-lamanya. Bersama anugerah melimpah kasih. Tuhan memberkati kita semua.